Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Slamet Riyadi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan para pendengar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas izinnya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Halo semuanya, saya Dewi Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Karawang. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu penanggulangan sampah plastik. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi kita di Indonesia. Kita semua tahu bahwa plastik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanjaan. Plastik ada di mana-mana. Namun, tahukah kalian bahwa plastik yang kita gunakan hanya dalam hitungan menit bisa tetap berada di lingkungan kita selama ratusan tahun? Masalah sampah plastik semakin mendesak dengan adanya fakta bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah plastik berakhir di lautan kita, merusak ekosistem laut, dan mengancam kehidupan biota laut. Kita sering mendengar berita tentang paus yang terdampar dengan perut penuh plastik atau penyu yang tersangkut kantong plastik. Ini adalah realita pahit yang harus kita hadapi dan atasi bersama-sama. Salah satu contoh nyata dampak parah sampah plastik dapat kita lihat di Sungai Citarum yang membentang sepanjang 297 km di Jawa Barat. Sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia, dan keadaannya semakin memprihatinkan, sehingga menjadi topik viral di berbagai media sosial dan berita. Masalah utama yang dihadapi oleh sungai ini adalah polusi sampah yang sangat parah, termasuk limbah domestik, industri, dan pertanian. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri di sekitar aliran sungai, jumlah sampah yang dibuang ke Sungai Citarum meningkat drastis. Limbah plastik, tekstil, dan berbagai bahan kimia berbahaya dari pabrik-pabrik mencemari air sungai, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan jutaan orang yang bergantung pada sungai ini untuk air bersih dan irigasi. Upaya untuk membersihkan Sungai Citarum juga telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Program Citarum Harum yang diluncurkan pemerintah ini bertujuan untuk merevitalisasi sungai ini melalui pembersihan, penegakan hukum terhadap pembuang sampah sembarangan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Banyak pabrik yang masih terus membuang limbahnya secara ilegal ke sungai. Dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai membuat upaya pembersihan ini seringkali tidak maksimal. Meskipun demikian, dengan adanya perhatian publik yang semakin besar, harapan untuk melihat perubahan positif bagi Sungai Citarum tetap ada. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Langkah-langkah kecil yang kita ambil bisa membuat perbedaan besar.
Pertama, kita bisa mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebagai contoh, bawa tas belanja sendiri saat kita sedang berbelanja, atau menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang. Dan kita juga harus menghindari penggunaan sedotan plastik. Yang kedua, pilah dan kelola sampah dengan benar, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah plastik dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Banyak komunitas dan organisasi yang menyediakan fasilitas daur ulang. Jadi, mari kita manfaatkan itu. Yang ketiga, dukung dan ikuti program pemerintah serta inisiatif lokal yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Partisipasi aktif kita dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan atau kampanye anti plastik sangat berarti. Selain itu, mendukung produk-produk ramah lingkungan juga bisa menjadi langkah positif. Dan yang tak kalah penting, edukasi diri dan orang-orang sekitar kita tentang pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik. Sosialisasikan dampak buruk plastik pada lingkungan dan ajak mereka untuk berkontribusi dalam penanggulangan sampah. Untuk mewujudkan Sungai Citarum yang bersih dan sehat, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antar pemerintah, masyarakat, dan industri. Penegakan regulasi yang lebih ketat, peningkatan fasilitas pengolahan limbah, serta kampanye edukasi yang berkelanjutan tentang dampak polusi terhadap lingkungan dan kesehatan sangatlah penting. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa berharap Sungai Citarum tidak hanya menjadi lebih bersih, tetapi juga kembali menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita bersama-sama bergerak untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar bagi generasi mendatang. Ingatlah, bumi adalah rumah kita satu-satunya, dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menyebarkan pesan ini dan mulai beraksi sekarang juga. Bersama kita membuat perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.